Salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Tak terasa kita sudah akan memasuki lagi Sabat yang kudus. Apapun keadaan saudara saat ini, Tuhan tetap mengasihi Anda. Mari kita ikuti renungan buka Sabat oleh Pendeta Roni Umbu. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bertemu kembali di perenungan buka Sabat. Kali ini cukup istimewa, bila mana Tuhan izinkan kita berada kembali di Sabat pertama tahun yang baru 2024. Saya menyampaikan selamat tahun baru untuk kita. Semua terjadi begitu indah ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah menjaga dan memberkati kita di tahun yang lalu. Tuhan yang sama terus akan memberkati kita semua di tahun yang baru ini. Sebelum kita lanjutkan renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan Tuhan. Kembali kami berada di perenungan Sabat pertama tahun 2024. Hari yang istimewa bagi kami ya Tuhan, mengingat ajaib tangan Tuhan telah menuntun kami, sehingga kami merasakan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saya ingin kita membaca Alkitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini adalah pergumulan dan doa Musa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebelum kita sampai di ayat yang ke-12, tentunya kita telah membaca ayat yang ke-10. Bunyinya demikian. Musa berkata, hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa sedang berada di padang Midian ketika dia sedang menggembalakan kambing domba milik mertuanya Jitro. Dia merenungkan kira-kira seperti ini. Tuhan, sekarang saya telah berumur 70 tahun. Karena Musa sendiri yang menulis ayat yang ke-10, dia menyatakan tentu saja pengalaman hidupnya. Saya sudah berumur 70 tahun. Apa yang terjadi kepada saya Tuhan? Tidak ada artinya apa-apa. Penderitaan, kesukaran, dan lain sebagainya. Apalagi ketika menginjak tahun ke-80, kebanggaannya adalah kesukaran. Kenapa demikian? Oleh karena Musa tahu siapa dia. Dia telah dididik begitu rupa di istana Firaun dengan pendidikan yang terbaik. Namun hari-hari ini dia merenungkan kehidupannya berjalan begitu membosankan. Tidak ada artinya apa-apa. Pekerjaannya hanya penggembala. Itulah sebabnya dia bergumul dan dia berdoa bahwa hidup ini tidak berarti. Sebentar lagi kehidupan saya akan berakhir. Namun kita tahu cerita tentang Musa. Tuhan sedang mengajarkan dia untuk menghitung hari-harinya sedemikian
sehingga dia beroleh hati yang bijaksana untuk memimpin umat Tuhan, bangsa yang besar. Dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan kesabaran yang datang dari Tuhan, sehingga di dalam doanya, sekalipun dia belum tahu apa yang akan terjadi besok, dia berdoa, Tuhan ajarkan saya untuk menghitung hari-hari sedemikian sehingga beroleh hati yang bijaksana. Tuhan memberkati Musa. Tuhan memberikan pelayanan yang terbesar kepada Musa. Tetapi Musa perlu belajar bijaksana, perlu belajar kerendahan hati, perlu belajar tentang pertolongan Tuhan. Jika pengalaman Musa boleh kita hubungkan dengan pengalaman hidup kita, rasanya mirip-mirip. Ketika kita tiba kepada satu kenyataan hidup penuh perjuangan, penderitaan, kesukaran, dan lain sebagainya, tidak ada artinya hidup ini. Rasanya Tuhan dibandingkan dengan orang lain, saya lebih setia, tetapi hidup saya seperti ini. Tidak ada hal-hal yang istimewa. Itulah pandangan kita hari ini, tetapi pandangan Tuhan lain. Tuhan sedang mengajarkan kita semua untuk menghitung hari-hari kita dengan bijaksana. Tentu saja kita akan melihat kesalahan kita. Tentu saja kita akan melihat kekeliruan dan kegagalan kita. Dan Tuhan ingin kita menyadari dan kita butuh Tuhan untuk menjadikan kita lebih bijaksana. Di tahun yang baru ini, kita punya pekerjaan, kita punya pelayanan. Yang Tuhan inginkan bagi kita adalah kerendahan hati, hari-hari yang bijaksana, hati yang bijak, dan itu hanya datang dari Tuhan. Sehebat apapun saudara, sepintar apapun saudara, tanpa Tuhan, saudara dan saya akan gagal. Mungkin dari pandangan dunia saudara berhasil, kemuliaan, kehormatan, harta benda menjadi bagian saudara. Tapi tidak bagi Tuhan. Justru dalam kelemahan kita, kita perlu datang kepada Tuhan dan menghitung, Tuhan Engkau sungguh baik, Tuhan Engkau luar biasa, dan Tuhan ingin mengajar orang-orang seperti kita bersandar kepada Tuhan, menghitung hari-hari sekalipun sulit, karena kita punya Tuhan yang akan menuntun jalan-jalan kita. Berkat yang Tuhan berikan di dunia ini, kita harus puji Tuhan. Karena kebijaksanaan kita, kepintaran kita, kerajinan kita, kita diberkati. Tapi ada satu hal yang jangan saudara dan saya lupakan adalah kami mau berkat surga, berkat keselamatan menjadi bagian kami, keluarga kami. Karena apa yang saudara capai di dunia ini hanya sementara. Boleh saja itu hilang lenyap, tapi keselamatan tidak akan pernah hilang. Itulah sebabnya, untuk mendapatkan itu, mari kita menghitung hari-hari yang sedang kita tapaki. Menjelang hari-hari di depan kita, kiranya ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Sabat pertama ini menjadi sukacita bagi kami. Satu keyakinan yang pasti, ketika kami menghitung hari-hari kami melihat tanpa Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami memiliki keterbatasan, kelemahan, dan dosa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari hidup kami, ajar kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan, menghitung hari-hari yang indah hanya dengan pertolongan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat Sabat.